Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Safira dari kelas Farmasi D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume jurnal yang sudah saya lakukan, di mana judulnya itu adalah aktivitas antihipertensi, ekstrak dan fraksi-fraksi dari daun avokat atau Persea americana Mill pada tikus jantan dengan parameter sistolik dan diastolik. Selanjutnya ada pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian prosedur, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada nama tanaman dan judul jurnal yang saya gunakan. Nama daerah dari nama tanaman yang saya gunakan yaitu adalah daun avokat dengan nama ilmiah Persea americana Mill. Kemudian judul jurnal yang saya gunakan adalah aktivitas antihipertensi, ekstrak dan fraksi-fraksi dengan daun avokat atau Persea americana Mill pada tikus jantan dengan parameter sistolik dan diastolik. Kemudian ada latar belakang dari jurnal yang saya resume itu adalah dengan meluasnya penyakit kardiovaskuler yang awalnya itu menular menjadi tidak menular. Ya salah satunya itu penyakit kardiovaskuler itu adalah hipertensi. Dan menurut WHO pada tahun 2012, hipertensi ini dapat meningkatkan kematian hingga hampir 9,4 juta kasus. Nah, selain dari penggunaan obat sintetik untuk antihipertensi itu juga dapat menggunakan obat tradisional yang berasal dari tanaman-tanaman yang ada di masyarakat. Nah, pada jurnal ini yang digunakan itu adalah daun avokat atau daun alpukat. Nah, penggunaan daun avokat ini menjadi alternatif pengganti dari obat hipertensi yang relatif mahal dan biasanya penggunaannya itu harus dilakukan seumur hidup oleh penderita hipertensi. Maka dari itu biasanya untuk penggunaan obat sintetik untuk antihipertensi ini digunakan saat tekanan darah tinggi. Jadi saat kambuh itu digunakan obat sintetik untuk segera menurunkan tekanan darahnya. Namun digunakan obat tradisional untuk pemeliharaannya serta juga obat tradisional ini tuh meminimalisir efek samping yang ada. Kemudian selanjutnya ada prosedur dari jurnal yang saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat prosedurnya itu dari awal dari proses determinasi tanaman hingga nanti dilakukan uji aktivitas antihipertensi. Di sini yang pertama untuk determinasi tanaman itu adalah proses awal untuk menentukan jenis dan spesies tanaman yang meliputi daun, akar, batang, serta bijinya. Kemudian dilakukan proses pengeringan tanaman di mana daun alpukat ini disortasi, kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian ditimbang dan daunnya ini tuh dibagi menjadi dua bagian untuk mempermudah nanti proses pengeringannya hingga nanti panas dari oven itu bisa masuk sepenuhnya ke dalam daun dan dipanaskan dengan suhu 40 derajat hingga kering. Kemudian ada persiapan simplisia. Nah, persiapan simplisia ini setelah daun avokat ini kering, kemudian dibuat menjadi serbuk dengan cara dihaluskan dengan ada alatnya itu alat penggiling atau penghalus simplisia. Kemudian diayak dengan mes tertentu sesuai dengan ketentuannya, kemudian disimpan di wadah yang tertutup, kering dan tidak lembab untuk meminimalisir adanya pertumbuhan mikroba. Kemudian di sini ada pembuatan ekstrak etanol. Nah, serbuk ini ditimbang, kemudian diekstraksi dengan pelarut etanol atau biasa kita sebut dengan maserasi. Maserasi ini digunakan perbandingan antara ekstrak dengan etanol itu adalah 1:10, dilakukan selama 3 kali 24 jam. Kemudian hasilnya setelah dilakukan maserasi ini, maseratnya ditampung dan dipisahkan dari ampasnya dan dihasilkan dan didapatkan hasil rendemennya. Kemudian dibuat fraksi air, etil asetat, dan N-heksana. Yang pertama itu fraksinasi ini digunakan dengan metode ekstraksi cair-cair. Ekstrak dari etanol daun avokat ini ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan etanol hingga tercampur. Nah, kemudian dimasukkan pelarut air dan N-heksana, campuran dari pelarut air dan N-heksana dengan perbandingan 1:1.
ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan ekstrak dari daun avokat dan etanol yang tadi yang dalam beker gelas tersebut, kemudian dikocok selama 1 menit dan didiamkan selama 10 menit. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit ini, fraksi air itu akan berada di bawah, kemudian dipekatkan kembali dengan water bath dengan suhu 40 derajat Celcius. Dan fraksi N-heksana ini bagian atasnya itu juga dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan dievaporasi pada suhu 60 derajat Celcius dan dilakukan hingga 3 kali. Nah, untuk pembuatan fraksi antara air dengan etil asetat juga dilakukan dengan cara yang sama. Kemudian untuk penetapan sudut pengeringan ini, sejumlah ekstrak ditaruh di alatnya, itu adalah moisture analyzer, kemudian dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit dan langsung muncul hasil dari nilai sudut pengeringannya. Kemudian ada screening fitokimia. Screening fitokimia ini ada 5 untuk golongan alkaloid, flavonoid, uji saponin, tanin, serta steroid dan terpenoid. Nah, untuk setiap masing-masing golongan ini memiliki prosedur yang berbeda dengan menunjukkan hasil positif yang berbeda juga, tergantung pada ketentuannya. Kemudian ada uji KLT ekstrak dan fraksi-fraksi hasil dari daun avokatnya yang tadi itu. Jadi menggunakan fase geraknya itu adalah campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan berbeda antara setiap fraksinya. Terus kemudian hasil ekstraknya itu ditotolkan pada lempeng KLT, kemudian dielusi biasanya menggunakan chamber. Chambernya ini ditunggu hingga jenuh dari campuran kloroform dan metanol tadi, kemudian dielusi, kemudian hasilnya diamati pada lampu UV dan ditandai spotnya itu berada di mana. Kemudian lanjut kepada uji aktivitas antihipertensinya. Penelitian ini menggunakan 45 ekor tikus, yaitu hewan uji jantan, tikus jantan, yang dibagi menjadi 9 kelompok. Nah, kelompok satunya itu adalah kontrol normal, kelompok 2 itu menggunakan captopril 25 mg, kelompok 3 menggunakan NaCMC 0,5%, kemudian kelompok 4 adalah ekstrak dengan 75 mg, kelompok 5 ekstrak 150 mg, kelompok 6 ekstrak 250 mg, dan kelompok 7 adalah fraksi air, kelompok 8 adalah fraksi etil asetat, dan kelompok 9 adalah fraksi N-heksana. Jadi pengujian pertamanya itu dilakukan pada kelompok 1 sampai 6, diukur tekanan darahnya dengan menggunakan alat blood pressure analyzer tail cuff pada hari ke-0 atau T0. Jadi pada hari pertama itu sebelum perlakuannya diberi makan, kemudian diberi minum. Nah, pada hari ke-1 sampai 7 atau T1 diberikan prednison dan NaCl sebagai penginduksi dari untuk meningkatkan tekanan darahnya. Nah, kemudian pada hari ke-7-nya diukur tekanan darahnya, dan pada hari ke-8 dan sampai 14 atau T2 diberikan lagi prednison dan NaCl sebagai penginduksinya. Kemudian diukur lagi pada hari ke-14, dan pada hari ke-15 sampai 21 atau T3 diberikan lagi penginduksi prednison dan NaCl. Kemudian diukur lagi tekanan darahnya. Nah, pada hari ke-22 dan 28 atau T4 diberikan captopril 25 mg dan dosis ekstrak yang 75 mg, 150 mg, 250 mg per kilogram berat badan tikus. Kemudian hari ke-8 diukur tekanan darahnya, kemudian diamati dosis ekstrak terbaiknya itu yang mana, dan dilanjutkan ke fraksi air, fraksi etil asetat, dan fraksi N-heksana dengan perlakuan yang sama juga. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, saya di sini hanya memasukkan langsung mengenai uji KLT dari daun avokat ini. Tabel di sini menunjukkan kandungan aktivitas antihipertensi dari ekstrak daun alpukat tidak jauh antara sampel uji, di mana hal ini dapat dibuktikan dengan nilai EF yang dihasilkan setelah percobaan KLT dengan penyinaran UV 254 ekstrak alpukat dengan menggunakan baku quercetin. Selanjutnya di sini ada hasil tabel tekanan darah ekstrak sistolik dan tekanan darah ekstrak diastolik dari ekstrak daun avokat tadi.
Kemudian di sini juga ada tabel tekanan darah fraksi sistolik dan tabel tekanan darah fraksi dari diastolik. Menggunakan ada yang fraksi air, etil asetat, dan fraksi N-heksana tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel ekstrak tadi. Jadi pada tabel 4 dan 5 yang ini, parameter sistolik dan diastolik menjelaskan kelompok kontrol normal berbeda makna dengan kelompok terapi dan kelompok negatif dengan nilai SIK kurang dari 0,05. Sedangkan kelompok terapi kontrol positif atau kaptopril presentasi penurunan sistolik ini dari 5,45 plus minus 27,23. Diastoliknya 9,16 dan berbeda makna dengan kelompok kontrol negatif dengan nilai SIK kurang dari 0,05. Kelompok ekstrak dosis 75 mg per kilogram berat badan, persentase penurunan sistoliknya adalah 3,18 dan diastoliknya adalah minus 0,92. Dan 150 mg kilogram berat badan, persentase penurunan sistoliknya adalah 1,29, diastoliknya adalah minus 3,05, berbeda makna dengan kelompok kontrol normal dengan nilai SIG kurang dari 0,05. Diastoliknya, kelompok ekstra dosis 250 mg, persentase penurunan sistoliknya adalah 5,87, diastoliknya adalah 10,96, dan berbeda makna dengan kelompok kontrol normal dan negatif dengan nilai SIG kurang dari 0,05. Yang selanjutnya, yang hasil dari fraksi pada tabel ini menunjukkan fraksi air persentase penurunan sistolik 1,82, diastolik 4,83, kemudian pada fraksi N-heksana penurunan sistoliknya adalah 1,14, diastoliknya 5,23, berbeda dengan kontrol normal. Sedangkan pada fraksi etil asetat, persentase penurunan itu adalah 5,71, diastoliknya adalah 14,53, berbeda makna dengan kelompok normal dan negatif dengan nilai kurang dari 0,05. Sehingga penilaian sesuai dengan literatur sebelumnya, nilai normal tekanan darah hewan uji tikus adalah 180 per 145. Pada manusia, nilai normal tekanan darah berdasarkan adalah 120 per 80 miligram Hg. Kemudian selanjutnya di sini ada sedikit pembahasan mengenai aktivitas dari uji anti hipertensi daun avokat. Nah, pada penelitian ini menggunakan induksi NaCl di mana disesuaikan dengan literatur sebelumnya bahwa NaCl ini jika di dalam tubuh konsentrasinya itu berlebih dapat menyebabkan asupan garam di dalam tubuh tinggi sehingga volume cairan ekstrasel itu terjadi peningkatan. Nah, sedangkan pada obat-obat kortikosteroid seperti prednison yang digunakan pada percobaan ini untuk menginduksi jika digunakan dalam waktu yang lama akan meningkatkan retensi natrium dan air melalui organik ginjal. Nah, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian pada Setiawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa daun avokat ini memiliki aktivitas sebagai hipertensi diuretik. Ekstrak daun avokat ini dapat menurunkan tekanan darah pada hipertensi secara signifikan, menurunkan kadar glukosa darah, serta dapat menurunkan kadar ureum dan kreatinin pada ginjal. Kemudian penelitian lainnya juga menyatakan bahwa daun avokat ini tuh berkontribusi terhadap penurunan tekanan melalui efek vasorelaksan. Kandungan daun avokat ini memiliki kandungan kalium yang tinggi, kadar kalium kadar kalium ini diperlukan untuk keseimbangan elektrolit, mengontrol tekanan darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, menurut penelitian dari uji hasil screening fitokimia tadi, di dalam daun avokat ini adalah mengandung flavonoid, di mana flavonoid ini memiliki mekanisme untuk menurunkan tekanan darah dengan cara melancarkan peredaran darah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga darah mengalir dengan normal. Nah, flavonoid ini termasuk ke dalam golongan fenol. Flavonoid ini memiliki fungsi dalam memperbaiki endotel, kemudian akan mempengaruhi kerja dari angiotensin converting enzim yang dimana ini berperan dalam vasodilatasi sehingga tahanan resistensi perifer menurun dan menurunkan tekanan darah.
Pada literatur sebelumnya menjelaskan bahwa ekstrak dari daun avokat ini dapat menurunkan tekanan darah dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, dan senyawa berperan itu pada hasil yang tadi itu adalah flavonoid. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, ekstrak dan fraksi-fraksi daun avokat memiliki efek dalam menurunkan tekanan darah. Pada dosis ekstrak yang terbaik itu adalah 250 mg per kilogram berat badan, dengan hasil presentasi penurunan sistolik 5,87, diastolik 10,96, dan pada fraksi terbaik adalah etil asetat dengan presentasi penurunan sistolik 5,7 dan diastolik 14,53. Dilihat dari rentang yang paling jauh. Kemudian senyawa yang berperan itu adalah flavonoid berdasarkan hasil uji klinis fitokimia dan uji KLT menggunakan baku quercetin. Sekian. Oh maaf, sebelumnya di sini ada referensi yang saya gunakan, yaitu disusun oleh Novi Elisa pada tahun dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana judulnya tadi adalah aktivitas antihipertensi ekstrak dan fraksi daun avokat pada tikus jantan dengan parameter sistolik dan diastolik, yang diterbitkan di Semarang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.